What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That's right. Our God is wonderful. Hello my student. How are you? I am wonderful. Salam SFB. Semangat Fraternitas Dina. Today we learn about menentukan titik optimum dengan garis lidik, nilai maksimum or minimum, dan menyelesaikan beberapa kasus daerah penyelesaian dengan tulus untuk melakukan pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut. Jika kamu mengerjakan pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut, maka hasil yang akan kamu peroleh akan memberikan sukacita di dalam hatimu. I hope all of you stay focused, keep it up, and show yourself you are the best. Okay? Enjoy our lesson with Pak LG today. Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana menentukan nilai optimum dengan garis lidik. Jadi bisa nanti ditanyanya maksimum ataupun minimum. Minggu lalu kita sudah membahas permasalahan tentang kain satin dan kain prada. Masih ingat kan? Inilah gambar grafik pertidaksamaannya. Ini daerah penyelesaian dari kain satin itu. Tetapi kita cari titik pojok, kita masukkan nilai. Sekarang ditanyanya, tanpa itu bisa kita lakukan. Caranya bagaimana Pak? Caranya kalian buatlah garis lidik. Cara membuat garis lidik, masukkan fungsi tujuan dulu. Fungsi tujuannya yang kita dapat kemarin apa? 500.000 X ditambah 400.000 Y. Caranya gampang sekali. Ini kita kecilkan aja ya. Yang 100.000 nya ini kita matikan. Berarti tinggal 5X tambah 4Y. Di sininya kalian buat sama dengan dikalikan 5 dikali 4 20. Nah, inilah dia. Selanjutnya aku, kita masukkanlah ini nilai X nya 0, Y nya 0, kita masukkan. Kita buat sini X, sini Y. Boleh menggunakan tabel seperti ini pun boleh, seperti biasa pun boleh. Masukkan X nya 0. X nya 0 berarti 4Y sama dengan 20, Y sama dengan 20 bagi 4 5. Anak IPA, anak IPS harus bisa gini. Sekarang kita masukkan X nya 0. Sekarang Y nya yang 0. Y nya 0 berarti tutup Y. Tinggal 5X sama dengan 20. X nya sama dengan 20 bagi 5 4. Dapatlah titik-titiknya ini dan kita lihat. Pas ya, sama seperti yang itu kan. Lanjut. 5X tambah 4Y sama dengan 20. Ini belum sama ya aku. Titik ini belum ada. Belum ada di sini. Tadi Bapak bilang sama, agak silap sedikit. Tetapi di sini kita dapat 5X tambah 4Y sama dengan 20. Yang ini tadi 20-nya kita hapus. Itu dia caranya. 5X tambah 4Y. Bagaimana kita tahu Pak? X, Y-nya tinggal balikkan saja. 5X berarti kan X ini punya 5. Sekarang dia punya si Y. Y-nya 4 tapi punya X. Kenapa kita buat gini? Ingat kan? Kalau 5 di sini, sini sumbu X, 5X. Kita buatlah titik yang kita dapat ini. Nah, 4 dengan 5 ke dalam grafik ini. 4 dengan 5. X-nya 4, Y-nya 5. Lepas ini tadi kok belok pula ya kan. X-nya 4, Y-nya 5. Pas. Gambar dari titik-titik ini, Pak, kenapa dibuat titik-titik? Supaya kalian tidak bingung. Dan yang titik-titik ini, inilah yang kita sebut garis selidik.
Bisa juga kalian nggak titik-titik pun boleh. Yang penting warnanya jangan sama dengan yang ini, supaya tahu kalian yang mana garis selidik. Garis selidik ini akan kita geser ke kanan atau ke kiri tergantung permintaan soal. Permintaan soal dari kain satin itu dimintanya apa kemarin? Maksimum atau minimum? Yang dimintanya maksimum. Pak, kayak mana kita tahu ini supaya dia maksimum atau minimum? Caranya kalian geser garis selidik ini ke kanan atau ke kiri tergantung di mana daerah penyelesaiannya. Yang mana duluan kena, atau misalkan kalian geser garis. Inilah kita Bapak bilang garis ini titik gini dia. Misalkan lah ini garis selidik itu tadi. Kalian geser, disinilah daerah penyelesaiannya. Geser, geser, geser. Oh, kena lah ini. Kalau kalian geser kena titik pojok, maka titik pojok itulah yang menjadi incaran kita. Tergantung. Kalau misalnya nanti dimintanya minimum, berarti yang paling kiri. Yang paling kiri berarti ini. Kalau ditanyanya yang maksimum, yang paling kanan. Gitu dia. Tergantung permintaan soal. Permintaan soal kain satin dan kain prada maksimum. Coba kita geser ini garis selidik. Kita gesernya ke kanan atau ke kiri? Sudah pastilah ke kiri atau ke bawah kita geser. Karena ini kan bukan daerah penyelesaian. Berarti kita geserlah ini. Cara menggesernya harus sejajar. Misalkan seperti ini kan garis ini. Kita geser. Kena nggak ke sini? Yang mana belum kena? Ayo Bapak buat pakai sapu. Inilah garis selidik itu. Geser sejajar. Ada yang kena garis pojok? Nggak ada ya? Ada yang kena garis pojok? Ada Pak. Ada apa? Ini garis pojok. Tahu kan? Satu. Ini biar Bapak buat dulu garis pojoknya ya. 1, 2, 3, 4. Inilah garis pojok. Yang mana duluan kena sapu, itulah nanti yang kita maksimum. Geser lagi sejajar. Kena ini. Ya kan? Inilah bahwasanya yang kena sapu tadi titik potong ternyata yang pertama. Maka titik potong dari pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2, bagaimana caranya? Kita eliminasi. Eliminasikanlah dulu siapa kita mau. Si X aja ya, ini kali 1, ini kali 2. Berarti apa? 2X tambah Y sama dengan 4. Dengan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Siapa yang kita matikan? Ya kurangkan biar mati X. Y kurang 4Y negatif 3Y sama dengan 4 kurang 10 negatif 6. Maka Y nya sama dengan 2. Masukkan Y nya 2 ini ke dalam salah satu persamaan yang ini. Kita buat yang di atas. Berarti 2X tambah 2 sama dengan 4. 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Dapatlah 1,2 titiknya. Ternyata yang titik potong ini tadi yang kena sapu atau kena garis selidik, itulah titik 1,2. 1,2. Masukkanlah 1,2 ke dalam ini. Berarti apa nakku? 500.000 kali 1 tetap 500.000 tambah 400.000 kali 2 800.000. Ini sama dengan 1.300.000. Itulah dia nilai maksimumnya. Karena ingat, nilai maksimum itu yang paling kanan. Ini yang paling kanan Pak. Kenapa enggak ini? Lihat garis selidik. Walaupun ini paling kanan, garis selidiknya kan gini. Udah kena ini langsung aku. Yang seperti sapu tadi. Inilah garis selidiknya. Digeser. Udah kena ini kan, tapi ini belum. Maka inilah kita bilang nilai maksimum. Kalau ditanya nilai minimum, kita geser lagi sampai dapat yang paling akhir, yaitu minimumnya 0,0, maka nanti hasilnya 0. Coba periksa catatannya. Berarti keuntungan dari penjualan kain itu tadi berarti maksimumnya tadi 1.300.000. Pertanyaannya, 1.300.000 kan maksimum. Berapa kain satin yang harus dijual? Ingat, kain satin kita misalkan kemarin X, kain prada Y. Berarti kalau agar keuntungannya maksimum, kalian harus menjual kain satin sebanyak
1 meter satuannya kemarin. Kalau mau keuntungan maksimum, dijual kain perada berapa? 2 meter. Tergantung apa permintaan soal. Oke nakku, itulah dia garis selidik. Kalau kalian mau cari maksimum, paling kanan. Kalau mau mencari minimum, paling kiri. Tapi ingat, garis selidik digeser ke kanan atau ke kiri harus sejajar. Dan yang mana luar kena titik pojok, itulah dia yang kita cari. Jadi tergantung, kalau maksimum yang duluan, kalau yang minimum yang terakhir kena dari garis selidik. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Katanya nilai minimum dari fungsi tujuan 2.500x tambah 1.500y dari grafik di bawah ini ya. Nah, tadi daerah penyelesaiannya di tengah-tengah. Sekarang dia di sini, di luar. Langkah pertama nakku, kita buat titik pojok. Titik pojok yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Tidak. Titik pojok itu titik-titik yang berada di daerah penyelesaian. Ini dia daerah penyelesaian. Titik-titik inilah yang menyeliputinya. Ada iklan pembalap tadi ya. Kita lanjut. Kemudian kita buatlah fungsi tujuan ini dalam bentuk kecil saja. Berarti kita matikan ininya, yang 05 ini, 5 yang 0 ini. Yang berarti 25x tambah 15y. Udah, lanjut. Ini aku kita buatlah dia seperti ini. Langsung pun boleh, tanpa dikalikan ditentukan nilai x-nya nggak apa-apa. Berarti di sini x, sini y. X-nya berapa? Lawankan. Berarti 25 si y, x-nya 15. Dapatlah titiknya 15,25. Kita cari dari sini yang mana titik 15,25. Berarti disinilah dia 15. Oke, buat kita biru saja. Kita buat titik 15,25. Disinilah dia si 15 itu 25 di atas ini kita tambahin lagi. Sinilah kita bilang 25. Oke. Dari sini kita tariklah titik garis-garis atau garis putus-putus maksud Bapak. Nah, inilah dia yang kita bilang garis selidik. Garis selidik ditanya minimum. Berarti kita cari yang paling kiri atau terakhir kena garis selidik. Inilah garis selidik kita. Kita geser. Kena. Apakah ini garis minimum? Titik minimum, nilai minimum? Tidak. Kena. Apakah ini titik minimum? Tidak. Inilah dia titik minimum. Titik minimum ataupun nilai minimum itu yang paling kiri atau terakhir kena garis selidik. Inilah tadi yang paling terakhir kena aku. Maka garisnya kita itu merupakan perpotongan titik potong itu ternyata. Berarti kita cari dulu titik potongnya yang ternyata minimum. Titik potongnya bagaimana cara mencarinya Pak? Lihat garis yang pertama ini 14 dengan 6. 14 kali X 14X 6 kali Y tambah 6Y. Lanjut 10 dengan 10. Oh mantap ini. 10x ditambah 10y. Ini sama dengan kita buat. Lanjut kita hitung. 14 kali 6 84. 10 kali 10 100. Kita kecilkan supaya tidak capek kali. Ini jadi apa nakku? Bagi berapa kita buat? Bagi 2 boleh ya? Bagi 2 7x tambah 3y sama dengan ini bagi 2 42. Bagi 10 aja langsung. X tambah Y sama dengan 10. Siapa yang mau kita matikan di sini? Si X saja Pak. Oke boleh. X kali 1 ini kali 7. Maka hasilnya 7x tambah 3y sama dengan 42. Ini dikali 7.
7X tambah 7Y sama dengan 70. Matilah si X dengan cara dikurang. 3Y kurang 7Y, negatif 4Y, sama dengan 42 dikurang 70, 28. 28 pakai negatif. Berarti Y sama dengan negatif 28 bagi negatif 4, 7. Dapat Y-nya 7, X-nya masukkan Y ke dalam salah satu mesin aja. X tambah 7 sama dengan 10. X sama dengan 3. Dapatlah dia 3,7. Inilah ternyata titik potongnya. Pak, bagaimana kita tahu nilai minimum? Titik potong ini kita masukkan ke sini. Karena kan itu tadi yang kena garis lidik. Kita masukkanlah 3 dikali 2,5 juta. Berarti 7.500.000 kan ya. X-nya kita ganti jadi 3. Kita masukkan 7, dan kita masukkan 7, 15, 1.500.000 kali 7 berapa? 10.500.000. Maka ini hasilnya berapa sayangku? 7.500.000 tambah 10.500.000, 18 juta. Inilah dia pertanyaan. Jadi kalau misalnya Bapak bilang X itu vaksin untuk ayam, Y itu vaksin untuk monyet, berarti kalau Bapak ingin biaya yang minimum, berapa vaksin monyet yang Bapak beli? Vaksin monyet yang Bapak beli dari sini dilihat, 7 vaksin monyet. Kan gitu. Vaksin ayam 3. Biayanya 18 juta. Itu yang minimum. Oke? Kalau Bapak mau mengeluarkan biaya minimum, Bapak bilang ini tadi, saya mau beli vaksin monyet berapa ya? 7 saya beli. Itu dia anakku. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang beberapa kasus daerah penyelesaian. Jadi ada 3 kasus. Kasus yang pertama tidak memiliki daerah penyelesaian. Ya kan? Ini tidak memiliki daerah penyelesaian. Kasus yang kedua, daerah penyelesaian fungsi tujuannya itu kalau tidak maksimum, minimum, salah satu ini. Dari gambar ini sama seperti gambar yang sebelumnya tadi yang kita bahas, berarti ini hanya memiliki nilai minimum. Kenapa Pak minimum? Sedangkan ini kan terbuka ke atas. Karena dia terbuka ke atas, maka nilai maksimumnya kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu, tidak hingga kita bilang, maka tidak bisa kita cari. Maka nanti yang dapat hanya nilai minimum. Kalau nanti di sini daerah penyelesaian ini semua di atas ke bawah ke atas, daerah penyelesaian terbuka ke bawah, nilai maksimumnya yang ada. Itu dia anakku. Kasus yang ketiga, ini kasus yang paling sering. Ini selebritis. Dia kasus ketiga ini ada daerah penyelesaian dan memiliki nilai maksimum dan minimum. Jadi dia dalam grafik ini ada maksimumnya, ada minimumnya. Gitu dia. Hanya inilah 3 kasus daerah penyelesaian. Oke, selesai sudah bab 2. Sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai menentukan nilai optimum dengan garis lidik, nilai maksimum ataupun minimum, dan juga beberapa kasus tentang daerah penyelesaian. Untuk itu nakku, bab program linear sudah habis kita bahas. Itu artinya minggu depan kita akan memasuki bab yang baru. Nah, pada hari ini nilai karakter SFD apa yang kamu dapat? Letakkan di kolom komentar nilai apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga jarak dan pakai masker jika keluar dari rumah. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.